Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang digital parenting. Latar belakang digital parenting. Saat ini, di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya ketimuran baik pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang disebut dengan era modernisasi. Pengaruh teknologi ini dapat dilihat secara keseluruhan dari anak-anak, remaja, maupun orang tua. Menurut David L. Goetich yang dikutip Joe Gianto pada tahun 2005, mengatakan bahwa people use resources to solve problems or to extend their capabilities. Makna dari suatu teknologi dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan peralatan, proses, dan sumber daya. Sedangkan menurut Abdul Qadir dan Tera CH Triwahyuni pada tahun 2003, memberikan pengertian bahwa teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri-ciri efisiensi dalam setiap bidang kehidupan manusia. Baik, selanjutnya kata pengantar. Perilaku dan karakter anak usia dini terbentuk dari karakter lingkungan keluarga mereka sejak mereka dilahirkan. Diketahui bahwa sikap orang tua mempengaruhi individu secara sosial dan emosional positif atau negatif. Upaya agar anak-anak menjadi individu yang sehat secara psikologis dan sosial. Beberapa kebutuhan mereka harus dipenuhi dengan baik. Kebutuhan ini dapat dinyatakan mampu mengekspresikan proses dan kebutuhan mereka bermain, otonomi, keterkaitan yang aman, dan rasa identitas. Untuk memahami kebutuhan anak dalam pengasuhan di masa era digital, perlu pengawasan perilaku anak dalam memanfaatkan media online karena kegiatan yang dilakukan anak-anak dengan kemajuan teknologi digital dapat menyebabkan berbagai dampak dan risiko dalam pembentukan karakter sosial dan emosional anak. Untuk anak-anak, teknologi digital memiliki sifat dua sisi, yaitu mereka dapat menjadikan alat pengembangan potensi dan ekspresi diri yang kuat, serta menjadi sumber informasi dan sumber daya sosial yang hampir tak ada habisnya. Tetapi, pada saat yang sama, mereka memiliki bahaya di mana anak-anak berada. Orang tua khususnya memainkan peran penting dalam menjadi media penyaring dan media pengontrol informasi teknologi digital dan dalam pengembangan literasi digital. Sementara, temuan penelitian tentang memahami kebutuhan. Kemudian masuk pada pengertian digital parenting. Digital parenting atau pengasuhan digital adalah memberikan batasan yang jelas kepada anak tentang hal-hal yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan pada saat menggunakan perangkat digital. Adapun yang harus dilakukan orang tua terhadap anak dalam pengasuhan digital atau digital parenting adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan dan memperbarui wawasan tentang internet dan gadget. Kedua, jika di rumah ada internet, posisikan di ruang keluarga dan siapa yang dapat melihat apa yang dilakukan anak dalam mengakses internet. Yang ketiga, membatasi waktu pada anak dan dalam menggunakan gadget dan internet. Yang keempat, memberikan pemahaman dan kesadaran bersama akan dampak negatif dari internet atau gadget. Yang kelima, secara tegas melarang sesegera mungkin jika ada yang tidak pantas ditonton oleh anak. Yang terakhir yaitu menjalin komunikasi yang terbuka dua arah dengan anak. Kemudian masuk pada penerapan konsep digital parenting.
Digital parenting menurut Jennifer merupakan strategi pengasuhan orang tua terkait aturan penggunaan perangkat digital baik online maupun offline untuk melindungi keselamatan anak dari ancaman penggunaannya atau ROAD pada tahun 2009. Digital parenting mencakup kegiatan orang tua memberikan batasan yang jelas, membimbing dan mengawasi anak dalam menggunakan media digital, yaitu Sukiman pada tahun 2016. Orang tua dan anak memerlukan kesepakatan seputar penggunaan media digital, memanfaatkan program atau aplikasi yang mendidik terkait aspek perkembangan anak. Bukannya melarang anak menggunakan gadget. Hal ini tidak berarti orang tua melarang anak sepenuhnya menggunakan digital, tetapi memberi aturan dan batasan penggunaan yang jelas. Batasan screen time anak terhadap media digital yang dikemukakan oleh AAP atau American Academy of Pediatrics adalah 2 jam per hari. Anak usia di bawah 2 tahun dianjurkan agar tidak menatap layar digital atau 0 menit. Walaupun 0 menit. Anak usia 2-5 tahun, batas screen time mereka adalah maksimal 1 jam per hari. Sedangkan untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun, batasan screen time mereka adalah maksimal 2 jam per hari. Penetapan screen time ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika terkait tantangan, resiko, dan manfaat atau keuntungan dari penggunaan media digital terhadap orang tua dan anak-anak pada tahun 2016. Menurut Mascheroni dan kawan-kawan pada tahun 2018. Orang tua memberikan perlindungan terhadap anak di lingkungan real maupun digital. Peran orang tua sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konteks ini menunjukkan konsep pengasuhan digital atau digital parenting menurut Yordakul dan kawan-kawan pada tahun 2013. Dengan demikian, digital parenting merupakan bagaimana orang tua mendidik anak di era digital. Saat ini, di Indonesia melalui Kemendikbud tengah menggalakkan parenting di era digital. Banyak modul yang keluar oleh Kemendikbud terkait hal ini, menurut Dina Herlina dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kemudian selanjutnya masuk pada tujuan digital parenting. Tujuan digital parenting adalah untuk membimbing anak dalam menggunakan perangkat digital dengan bijak, serta melindungi mereka dari dampak negatifnya. Digital parenting dibuat untuk mengedukasi para orang tua bagaimana menjadi orang tua bijak di era digital dengan memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif gadget bagi anak. Melalui program parenting sebagai wadah komunikasi antar orang tua. Di samping untuk memberikan sosialisasi terhadap program-program yang diselenggarakan oleh lembaga atau PAUD. Secara umum, tujuan program parenting adalah mengajak para orang tua untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Baik, kemudian masuk pada manfaat digital parenting. Digital parenting dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, bahagia, dan mampu menghadapi tantangan digital. Digital parenting juga melindungi anak dari resiko paparan konten negatif. Tidak hanya penting untuk sang anak, parenting juga memiliki peran yang sangat besar untuk dapat menjaga kedekatan orang tua dengan anak, berlaku juga sebaliknya. Tidak hanya baik untuk tumbuh kembang anak, namun baik juga untuk emosional orang tua. Kemudian di sini terdapat contoh penerapan digital parenting. Yang pertama yaitu membatasi waktu layar atau screen time. Orang tua menetapkan aturan waktu penggunaan gadget, misalnya maksimal 2 jam per hari
untuk anak-anak. Contohnya, anak hanya boleh menggunakan perangkat digital setelah menyelesaikan tugas sekolah ataupun pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi parental control. Orang tua menginstal aplikasi seperti Google Family Link atau Norton Family untuk memantau aktivitas online anak. Contohnya, membatasi akses ke situs tertentu yang tidak sesuai dengan usia anak. Kemudian yang ketiga, memberikan edukasi tentang privasi digital. Orang tua mengajarkan anak untuk tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah atau nomor telepon di media sosial. Contohnya, memberikan simulasi tentang bagaimana menjaga keamanan akun media sosial. Kemudian, contohnya, memberikan simulasi tentang bagaimana menjaga keamanan di akun media sosial. Kemudian yang keempat, mengarahkan anak ke konten edukatif. Orang tua memilihkan aplikasi atau platform yang mendukung pembelajaran anak seperti Duolingo untuk belajar bahasa atau Khan Academy untuk pelajaran sekolah. Contohnya, anak menggunakan tablet untuk belajar matematika melalui aplikasi interaktif. Kemudian yang terakhir, membuat zona bebas gadget. Menetapkan area tertentu di rumah seperti ruang makan atau kamar tidur sebagai zona bebas gadget. Contohnya, seluruh anggota keluarga tidak menggunakan perangkat digital saat makan bersama atau kumpul keluarga. Yang keenam, mengajarkan etika digital, yaitu orang tua memberikan pemahaman tentang pentingnya bersikap sopan di dunia maya, seperti tidak meninggalkan komentar negatif. Contohnya, anak diajarkan untuk melaporkan konten yang tidak pantas daripada menyebarkannya. Kemudian yang ketujuh, mengadakan diskusi keluarga tentang teknologi. Orang tua dan anak berdiskusi tentang manfaat dan resiko teknologi. Contohnya, membahas bersama tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Kemudian yang kedelapan, mengimbangi dengan aktivitas non-digital. Orang tua mendorong anak untuk melakukan kegiatan fisik atau seni, seperti bermain olahraga atau melukis. Contohnya, mengatur jadwal mingguan untuk bermain di luar rumah bersama teman-teman. Kemudian, yang kesembilan yaitu memberikan contoh yang baik. Orang tua menunjukkan perilaku yang bijak dalam menggunakan teknologi, seperti tidak terlalu sering memeriksa ponsel di depan anak. Contohnya, orang tua membaca buku fisik saat waktu luang, bukan bermain gadget. Kemudian, apakah digital parenting itu penting? Ya, digital parenting itu penting karena membantu anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, bahagia, dan mampu menghadapi tantangan digital. Digital parenting juga melindungi anak dari resiko paparan konten negatif. Melalui internet dan teknologi digital, masyarakat kini dapat mengakses informasi, layanan, dan peluang yang sebelumnya tidak terjangkau. Hal ini membuka pintu bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Aspek penting dalam penerapan digital parenting yaitu komunikasi. Komunikasi terbuka tanpa menghakimi adalah kunci pengasuhan digital. Orang tua harus melakukan percakapan rutin dengan anak-anak mereka tentang aktivitas online, potensi risiko, dan perilaku online yang sesuai. Ini dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak untuk berbagai pengalaman dan keprihatinan mereka. Kemudian di sini juga terdapat pengertian digital parenting menurut para ahli. Menurut laman English First,
Memaparkan tugas orang tua dalam metode ini, diantaranya mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan teknologi seperti berupa durasi atau informasi apa saja yang dapat diakses. Kemudian melakukan pengawasan atas aktivitas apapun yang dilakukan anak di dunia digital. Mungkin sekilas terkesan sederhana, namun metode ini sangatlah kompleks, memerlukan kesabaran dan kepekaan yang sangat luas dari orang tua kepada anaknya. Digital parenting sendiri hadir sebagai salah satu metode yang bertujuan untuk melindungi dan membimbing anak dengan baik, khususnya saat berada di lingkungan ruang digital. Kemudian terdapat juga beberapa jenis pola asuh digital. Yang pertama terdapat digital enabler. Pola asuh yang memberikan kebebasan penuh kepada anak dalam mengakses perangkat digital dan internet. Kemudian yang kedua, digital limiter, yaitu pola asuh yang menerapkan batasan penggunaan perangkat digital dan internet oleh anak. Kemudian yang ketiga, digital mentor, pola asuh yang menggabungkan pendekatan digital enabler dan digital limiter. Ada juga terdapat contoh isu pada digital parenting, yaitu seperti salah satunya adalah contoh kasus anak terpengaruh tren media sosial. Seorang remaja mengikuti tren berbahaya di media sosial tanpa memahami resikonya. Orang tua mengajarkan kritisisme digital dan membimbing anak dalam memilih informasi yang benar. Kemudian masuk kepada 10 teori dalam digital parenting. Yang pertama yaitu teori perubahan sosial. Di sini menjelaskan bagaimana teknologi digital memengaruhi pola asuh orang tua dalam era globalisasi, termasuk adaptasi terhadap perubahan budaya digital. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori fungsionalisme, yaitu teori yang menggambarkan peran teknologi sebagai alat untuk mendukung fungsi keluarga dalam pengasuhan anak, seperti penggunaan aplikasi parenting. Kemudian terdapat juga yang ketiga yaitu teori belajar sosial. Teori ini menekankan bahwa anak-anak belajar dari pengamatan terhadap perilaku orang tua, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Kemudian yang keempat yaitu teori keterlibatan orang tua. Teori ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak menggunakan teknologi. Kemudian yang kelima, di situ terdapat teori literasi digital. Teori ini menjelaskan perlunya orang tua memiliki literasi digital untuk membimbing anak dalam menggunakan media digital secara bijak. Kemudian yang keenam yaitu teori pengendalian sosial. Teori ini menguraikan bagaimana orang tua dapat mengontrol penggunaan teknologi oleh anak untuk mencegah dampak negatif seperti kecanduan. Kemudian yang
ke-7 yaitu teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ini menyoroti pengaruh lingkungan digital terhadap perkembangan anak, termasuk peran orang tua sebagai mediator. Kemudian yang ke-8, teori psikologi perkembangan. Teori ini mengaitkan tahap perkembangan anak dengan pendekatan digital parenting yang sesuai. Kemudian yang ke-9 yaitu teori teknologi dan pendidikan. Teori ini menjelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat pendidikan dalam pengasuhan anak. Kemudian yang ke-10 yaitu terakhir teori risiko dan perlindungan. Teori ini mengidentifikasi risiko dunia digital seperti cyberbullying dan strategi perlindungan yang dapat diterapkan oleh orang tua. Baik, kemudian setelah 10 teori pada digital parenting, tidak hanya itu, terdapat juga 10 permasalahan dalam digital parenting. Yaitu yang pertama, contohnya adalah cyberbullying. Permasalahan ini, anak-anak menjadi korban intimidasi atau pelecehan melalui platform digital. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus selalu mewaspadai gerak-gerik anak kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian yang kedua ya di situ adalah ada kecanduan gadget. Penggunaan ini merupakan penggunaan perangkat digital secara berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti anak-anak yang terlanjur terlena kepada handphonenya sehingga mereka tidak fokus pada tugas rumah mereka, dan seperti begitu sampai rumah mereka langsung sibuk dengan handphonenya dan pergi bermain pada teman-temannya. Tidak ingat dengan tugas, tidak ingat dengan dunia rumahnya. Nah, contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu konten tidak sesuai. Anak-anak terpapar materi yang tidak pantas atau berbahaya di internet. Maksud dari konten tidak sesuai ini seperti anak-anak melihat film-film yang tidak cocok dengan usia mereka, yang tidak harusnya mereka tonton. Kemudian yang keempat yaitu privasi dan keamanan data. Resiko kebocoran informasi pribadi anak melalui aplikasi atau media sosial. Yang kelima yaitu kurangnya literasi digital. Orang tua dan anak tidak memahami cara menggunakan teknologi secara bijak. Kemudian yang keenam, pengaruh negatif media sosial. Dampak buruk seperti tekanan sosial, body shaming, atau perbandingan diri. Bisa jadi anak juga akan menjadi tidak percaya diri akibat terdampak negatif pada media sosial tersebut. Kemudian yang ketujuh, eksploitasi online. Masalah ancaman ini seperti grooming atau penculikan digital yang ditargetkan adalah anak-anak. Kemudian radiasi dan kesehatan. Dampak penggunaan perangkat digital terhadap kesehatan fisik seperti gangguan tidur, kurang fokus saat pembelajaran, menjadi lebih cepat lelah, kurang tidur, itu akan menjadi dampak negatif dalam pemakaian anak dalam pemakaian digital. Kemudian yang ke-9 yaitu kurangnya pendampingan orang tua. Anak-anak menggunakan teknologi tanpa pengawasan yang memadai. Kemudian yang ke-10, ketergantungan pada teknologi.
masalah ini, anak-anak akan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi secara langsung atau bermain di dunia nyata. Maksudnya adalah anak-anak akan ketergantungan pada handphonenya dan lupa untuk konsentrasi ataupun terlalu fokus, akan mengakibatkan anak menjadi kurang fokus dalam pembelajaran dan juga kurang berinteraksi kepada keluarganya, yaitu kekurangan waktu untuk lebih banyak menggunakan digitalnya. Kemudian tidak hanya itu, di sini juga terdapat 10 solusi dalam mengatasi digital parenting. Yang pertama yaitu peningkatan literasi digital. Solusi ini membantu orang tua untuk memahami teknologi dan media digital sehingga dapat menjadi pendamping yang efektif bagi anak dalam menggunakannya. Kemudian yang kedua, pendampingan saat penggunaan teknologi. Solusi ini orang tua diharapkan aktif mendampingi anak dalam menggunakan perangkat digital untuk memastikan akses dan pada konten yang sesuai. Jadi, di sini kita sebagai orang tua sangat berperan penting untuk mengawasi anak kita agar selalu melihat menggunakan media sosial ini dengan yang positif-positif. Tidak melihat konten-konten yang tidak sesuai pada umur mereka. Kemudian ada juga pengaturan waktu layar atau screen time. Solusi ini membantu batasan waktu penggunaan perangkat digital agar tidak mengganggu aktivitas anak sehari-hari seperti belajar atau bermain fisik atau bermain les ataupun menghafal, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Nah, itu akan berpengaruh pada pengaturan waktu layar atau screen time tersebut. Kemudian ada juga kontrol parental atau parental control. Solusi ini menggunakan aplikasi atau fitur kontrol orang tua untuk membatasi akses anak ke konten yang tidak pantas. Jadi kontrol parental ini sangat penting bagi kita orang tua untuk memantau anak kita agar membatasi akses yang diliput oleh mereka supaya tidak membatasi ke jalur yang tidak kita inginkan. Kemudian terdapat juga pendidikan tentang etika digital. Ini mengajarkan anak tentang etika dalam dunia digital seperti cara berkomunikasi yang sopan di media sosial dan menghormati privasi orang lain. Jadi anak tidak bisa sembarangan mencampuri privasi orang lain. Maka kita sebagai orang tua harus menjadi garda terdepan untuk memberitahu anak bahwasanya tidak bisa sembarangan untuk menggunakan digital di sosmed. Maka itu perlu pendidikan tentang etika digital. Kemudian peningkatan kesadaran keamanan digital. Solusi ini memberikan pemahaman tentang bahaya dunia maya seperti cyberbullying dan phishing serta cara melindungi diri. Kemudian yang ketujuh, yaitu memperkenalkan alternatif aktivitas non-digital. Solusi ini mengimbangi penggunaan teknologi dengan aktivitas di dunia nyata seperti bermain olahraga, seni, atau membaca buku fiksi. Kemudian yang kedelapan, menyediakan konten edukatif. Mengarahkan anak pada penggunaan aplikasi atau platform yang mendukung pembelajaran mereka seperti game edukasi atau e-books atau Canva, CapCut,
kemudian PPT, PowerPoint, Microsoft, Excel, dan lain segalanya yang sangat menguntungkan untuk pembelajaran anak tersebut. Kemudian yang ke-9 yaitu komunikasi terbuka dengan anak. Solusi ini melibatkan anak dalam diskusi tentang penggunaan teknologi sehingga mereka memahami manfaat dan resiko penggunaannya. Kemudian yang terakhir yaitu di sini terdapat yang ke-10 yaitu melibatkan anak dalam pengambilan keputusan digital. Solusi ini melibatkan anak dalam pengambilan keputusan digital, yaitu mengajarkan tanggung jawab kepada anak dengan melibatkan mereka dan menentukan aturan penggunaan teknologi. Baik, kemudian yang terakhir yaitu kemudian kesimpulannya adalah mengenai digital parenting ini. Menurut saya, digital parenting adalah pendekatan pengasuhan anak yang berfokus pada penggunaan teknologi secara aman, bijak, dan produktif dalam era digital. Kesimpulan dari konsep ini adalah bahwa digital parenting merupakan solusi penting bagi orang tua untuk menjaga keamanan anak-anak dari resiko dunia maya sekaligus membimbing mereka memanfaatkan teknologi secara positif. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Deviana Suci Amelia dari kelas 2 Hans Kelsen dengan NPM 24410029 dengan memenuhi mata kuliah Digital Society. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.